Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam pelajaran fisika peminatan. Topik kita sekarang adalah rangkaian arus bolak-balik part 1. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silakan di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe cukup di-like atau diberi komentar supaya kami bisa melayani Anda lebih bagus lagi pada pembelajaran yang akan datang. Kalau misalnya di lab ada osiloskop, ya, ada osiloskop, kemudian Anda punya baterai, Anda hubungkan ujung-ujung baterai ke osiloskop, akan Anda amati gambar antara tegangan dan waktu seperti ini, ya. Jadi konstan, tegangannya konstan. Ini untuk baterai, ya. Tapi kalau ujung-ujung stop kontak listrik di rumah Anda, ya, yang dari PLN itu, Anda hubungkan dengan osiloskop, maka bentuk tegangannya akan berbentuk sinusoidal. Pada setengah siklus pertama ini dia positif, setengah siklus kedua dia negatif, ya. Ini kita sebut satu siklus. Ya, Anda sudah tahu di persamaan trigonometri ini namanya periode, ya. Ini namanya periode. Satu siklus, ya. Jadi nanti siklus berikutnya berulang lagi plus min dan seterusnya. Jadi pada setengah siklus positif dia berubah tapi positif. Kemudian di setengah siklus lainnya juga tetap berubah secara sinusoidal tapi negatif. Itu stop kontak. Nah, baterai ini tegangannya selalu positif. Ya, dan konstan, ya. Bisa saja tidak konstan tapi selalu positif. Yang penting selalu positif atau selalu negatif. Jadi tidak pernah bergantian positif negatif, ya. Kemudian kalau untuk baterai tentu fluksi magnetnya tetap. Karena itu kalau baterai kita hubungkan dengan trafo di soal sebelumnya, maka arus keluarannya 0 karena fluksinya tetap. Tetapi kalau kita hubungkan dengan tegangan bolak-balik, fluksi magnetnya selalu berubah. Dan Anda tahu kalau fluksi magnet berubah maka akan timbul fluksi induksi. Fluksi induksi akan menimbulkan arus induksi. Itulah yang kita pelajari. Karena itu trafo harus dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, ini disebut tegangan arus bolak-balik, ya. Yaitu tegangan yang pada satu siklus positif, pada siklus lain negatif dan selalu berubah terhadap waktu. Sedangkan yang seperti baterai ini yang selalu positif atau selalu negatif saja, jadi di atas saja atau di bawah saja, ini disebut tegangan arus searah. Kalau dalam bahasa Inggris DC, direct current. Kalau harus bolak-balik alternating current, AC biasa disingkat. Ya, itulah perbedaan antara arus searah dan arus bolak-balik. Dalam bab 1 Anda belajar rangkaian arus searah yang ini. Dalam bab ini sekarang Anda akan belajar arus bolak-balik. Ya, ini perbedaannya kalau Anda mau tahu antara arus bolak-balik dan arus searah. Teorinya diambilkan dari buku ini dan soal nanti diambilkan dari master dan buku penuntun fisika, ya. Jadi saya kombinasi 3 buku supaya hasilnya bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan ada pengertian nilai sesaat, ya. Jadi nilai sesaat itu ya pada saat itu saja, tegangan pada saat itu saja, arus pada saat itu saja, ya. Ada nilai maksimum. Nilai maksimum itu yang dilihat di osiloskop, seperti ini kan. Nilai maksimum yang ini, ya, yang ini nilai maksimum ini, ya, ini. Ya, ini V maksimum atau arus maksimum. Itu dilihat di osiloskop. Kemudian nilai efektif, inilah yang diukur oleh alat ukur AC, ya, nilai efektif. Kalau alat ukur DC nilai rata-rata, beda, ya. Kenapa berbeda nanti kita jelaskan. Ya, jadi alat ukur voltmeter AC, ampermeter AC itu nilai efektif, ya, dari bahasa Inggris RMS, root mean square, yang kalau kita terjemahkan artinya akar kuadrat rata-rata, ya. Nanti kita pada saat mendefinisikan rumusnya. Nah, kalau DC itu nilai rata-rata, yang diukur adalah nilai rata-rata. V strip, biasa rata-rata dikasih strip di atasnya, adalah seper periode integral 0 sampai 1 periode VDT. Ya, ini adalah alat ukur voltmeter dan ampermeter DC kita. Ya, nilai rata-rata. Sementara kalau AC
Kalau kita ukur nilai rata-rata, apa yang kita dapat? Ya, kalau kita ukur nilai rata-rata, maka hasilnya 0. Kenapa? Karena di satu siklus ini hasilnya plus, di siklus berikutnya min dan sama besar. Sehingga arus rata-ratanya sama dengan 0. Karena itu kalau Anda pakai voltmeter ampermeter DC untuk mengukur AC, maka hasilnya selalu 0. Ya, itu. Jadi rata-rata dari arus tegangan AC sinusoidal itu 0 ya. Kemudian kalau begitu harus digantikan dong. Apa kalau di DC arusnya rata-rata? Arus apakah yang berfungsi seperti arus rata-rata di DC untuk AC? Itu didefinisikan nilai efektif. Jadi yang negatif ini harus dipositifkan ya, sehingga grafiknya jadi positif begitu. Dan Anda tahu untuk mempositifkan itu adalah kuadrat. Sehingga disebutlah nilai RMS ya, atau kita menyebutnya nilai efektif. Akar kuadrat rata-rata. Jadi akar kuadrat rata-rata. Jadi kuadrat. Ya ini kuadrat kan? V kuadrat. V kuadrat rata-rata. Jadi akar seperti integral 0T V kuadrat dt. Ya karena yang di rata-rata V kuadratnya, jadi ini V kuadrat dt. Kalau di arus DC kan yang di rata-rata cuma tegangan aja. Makanya nggak pakai kuadrat. Ya. Nah, sehingga kalau di DC, daya DC itu I kuadrat kali R. Nah, di AC harus pakai I efektif. Jadi yang berfungsi seperti arus rata-rata adalah arus efektif. I efektif kuadrat kali R. Ya, dan I efektif tidak sama dengan I rata-rata. Ya. Oke, itu. Jadi kita tekankan lagi. Tegangan atau arus AC yang diukur adalah harga efektifnya. Jadi tegangan efektif, arus efektif atau RMS. Kalau Anda pakai textbook namanya RMS. Jadi kita tekankan lagi bahwa tegangan atau arus AC yang diukur oleh ampermeter Anda, kalau untuk arus, voltmeter Anda untuk tegangan, ya, untuk AC ya, arus bolak-balik, itu adalah harga efektif ya, harga efektif. Atau kalau dalam bahasa Inggris RMS. Ya. Nah, kalau Anda pakai osiloskop, maka yang jelas Anda baca adalah tegangan atau arus maksimum. Nah, bagaimana hubungan antara tegangan arus maksimum dan efektif? Itu diturunkan di buku ini ya. Ya, diturunkan atau mungkin diberi tugas buat Anda ya di buku ini. Anda pelajari sendiri, didapatlah ya efektif tentu lebih kecil dari arus maksimum. Yaitu dibagi akar 2. Dan seper akar 2 itu 0,707 arus maksimum. Ya. Demikian juga dengan V efektif, itu Vm per akar 2. Lebih kecil dari V maksimum ya. Nah, untuk mereview pengertian dari arus harga efektif dan harga maksimum, kita buat dulu soal yang pertama. Untuk arus bolak-balik ini, diambil dari Masterbook ya, jilid 2 ini. Ya, dari Masterbook jilid 2 ini. Halaman 288 nomor 36. Ya, Masterbook tulisan saya ya. Oke. Jika pada sebuah voltmeter arus bolak-balik, jadi perhatikan voltmeternya harus bolak-balik ya, terbaca 100 volt, terbaca, berarti itu harga efektif ya, harga efektif. Jadi yang dibaca itu harga efektif, 100 volt. Ya. Ya. Jadi harga efektif ini maksimum, ini AKVT. Ya, tegangan efektifnya 100 akar 2 salah, harusnya 100 volt ya. Jadi ini tuh salah. Salah. Tegangan rata-ratanya 100 volt, 110 volt. Ya, kita tahu kalau tegangan rata-ratanya 0 ya, jelas salah. Nah, sekarang tegangan maksimum itu adalah tegangan lebih besar dari tegangan efektif. Berarti dikalikan dengan akar 2. Ya, jadi sama dengan 100 akar 2 volt. Ya, jadi tegangan maksimumnya 100 akar 2 volt ya. Jadi jawaban E. Ya, ini mudah saja. Hanya bagaimana Anda membedakan antara harga efektif dan harga maksimum. Soal SNMPTN yang sudah lama. Oke? Itu yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal kualitatif ini, tidak ada yang kita hitung.
Ini adalah SIMA UI 2018, ya 2 tahun yang lalu. Jadi masih baru. Soalnya biasa ada pernyataan, ada alasan. Jadi pernyataannya kita periksa dulu benar atau salah. Kemudian alasannya kita periksa benar atau salah. Kalau dua-duanya benar, kita cari apakah berkaitan, ada hubungannya. Oke, lihat saja, baca saja. Tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan generator AC berbentuk sinusoidal. Jelas benar ya? Jelas benar. Ya, generator AC pasti sinusoidal, benar. Ya kan? Ini pernyataan ya. Alasan sekarang. Besar nilai tegangan dan kuat arus listrik rata-ratanya 0. Perhatikan ya, dia bilang harga rata-rata 0, betul. Kenapa harga listrik rata-ratanya 0? Karena ada siklus positif dan ada siklus negatif, ya. Dia 0 karena ada siklus positif dan ada siklus negatif. Sehingga saling meniadakan. Kalau ini plus 5, ini min 5. Kan begitu. Baik tegangan maupun arus. Nah, jadi ada hubungannya ya. Dia 0 karena berbentuk sinusoidal. Ya, karena berbentuk sinusoidal. Jadi ada hubungannya. Jadi dengan demikian jawabannya adalah A ya. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya berhubungan sebab akibat. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut sekarang. Teorinya, diagram fasor. Nah, Anda harus menguasai diagram fasor. Ya. Apa itu diagram fasor? Ini dalam bahasa Inggrisnya fasor gini ya. Oke, artinya phase vektor. Phase vektor. Phase itu fasa, vektor vektor fasa. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, vektor fasa. Jadi sebetulnya bukan vektor. Anda sudah tahu arus itu besaran skalar. Tidak punya arah. Tegangan pun demikian. Tapi di sini diperlakukan sebagai vektor. Karena itu kita tidak sebut vektor, tapi vektor fasa. Jadi misalnya, Anda punya arus sama bentuknya ini sinusoidal. Jadi acuan kita itu arus, bukan tegangan ya. Untuk diagram fasor yang akan kita bicarakan ini, acuan kita adalah arus. Jadi arus sama dengan arus maksimum, ya, yang ditulis di depan itu arus maksimum, sinus omega T. Nah, untuk mempermudah, maka kita anggap ini fasor, omega T kita anggap sudut 0 derajat. Jadi di sini omega T diambil 0 derajat. 0 derajat ya, jadi maksudnya begini. Kalau kita punya sumbu, ya, ini adalah 0 derajatnya, ini omega T. Omega T diambil sebagai 0 derajat. Ya. Jadi kalau nanti misalnya kita gambar fasor vektor seperti ini, ya, ini misalnya 30 derajat, maka ini bukan 30 derajat, tapi omega T tambah 30 derajat. Gitu ya. Tapi biasanya dalam radian ya. Biasanya dalam radian. Ya. Jadi kalau dalam radian pi per 6 ya. Oke, itu maksudnya. Ya. Jadi omega T-nya diambil 0. Sehingga kalau dia sudut fasanya 30 derajat, berarti sinusnya nanti adalah sinus. Berarti nanti di sinus itu nanti dia sinus omega T tambah pi per 6. Ya, seperti itu. Nah, untuk arus, dia 0 derajat. Jadi, kita biasanya menggambarnya seperti ini. Nah, ini adalah fasa. Ini fasor dari arus. Itu kita gambarkan sebagai besarnya. Nah, besarnya itu kita ambil sudut amplitude di depan sinus ini. IM, sudutnya 0 derajat. Nah, makanya kita gambar di sini kan, sudutnya 0 derajat. Ya. Omega T, ya, omega T 0 derajat. Gitu, ya. Nah, misalnya ada V sama dengan Vm sin omega T tambah theta. Theta-nya ini sembarang lah ya. Anggaplah positif. Maka omega T tambah theta. Jadi kita, misalnya begini. Nah, ini theta. Anggap positif. Kalau negatif berarti di bawah ya. Kalau negatif di bawah. Nah, ini negatif ini. Ya, kalau theta-nya negatif di bawah. Sesuai dengan matematik. Nah, ini kita lambangkan dalam fasor V dengan besar Vm dan sudutnya theta. Misalnya kalau theta-nya 30 derajat berarti yang ini gambarnya. Oke? Panjangnya ini yang digambarkan dengan harga Vm ini, ya. Oke.
Ya, ini contohnya. Bagaimana menggambar kalau V sama dengan Vm ini ya. Ini Anda lihat. Bagaimana menggambar kalau Vm tegangannya dinyatakan dalam Vm sin omega T tambah pi per 2. Berarti diagram fasornya punya besar Vm dan sudutnya harus pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. Jadi Anda lihat tuh. Jadi ini gambarnya ya, yang merah ini. Ini. Ya, sudutnya pi per 2 tuh. Ini adalah gambar dari ini. Ya, digambar seperti ini. Vm dengan sudut pi per 2. Kalau misalnya ada fungsi tegangan Vm sin omega T min pi per 2. Maka kita gambarnya sudutnya min pi per 2. Jadi di bawah sini nih. Yang ini. Ya, yang ini. Sudutnya min pi per 2. Ya, min pi per 2. Jadi ini adalah vektor fasa V dengan Vm besarnya dengan sudut min pi per 2. Kalau kita kembalikan ke bentuk sinusoidal ini. Ya, Vm sinus min pi per 2 berarti omega T min pi per 2. Karena omega T dianggap 0. Supaya mudah gambarnya. Ya. Seperti itu ya. Saya harap Anda ngerti. Itulah diagram fasor ya. Jadi tegangan arus yang adalah besaran skalar diperlakukan sebagai vektor. Karena itu kita sebut vektor fasa. Tujuannya untuk mempermudah analisis, ya, mempermudah analisis. Oke. Sekarang kita mulai analisis rangkaian ya. Kita mulai analisis rangkaian. Pertama, rangkaian bolak-balik itu hanya resistor saja. Hanya ada resistor saja. Dilambangkan dengan R, ya, dilambangkan dengan R. Oke. Kita kasih tegangan bolak-balik mengalir arus I. Nah, bagaimana hubungannya? Acuan kita adalah arus. Jadi arus duluan ya. Adalah tentu besarnya IM dengan sudut 0. Kalau kita presentasikan dengan sinusoidal, ini adalah I sama dengan IM sin omega T. IM sudut omega T itu 0 derajat. Nah, resistor, vektor fasanya itu dianggap sama dengan arus. Jadi kalau arusnya 0 derajat, dia juga 0 derajat. Ya. Kemudian ohm ya, satuannya ohm. Nah, sekarang kalau kita gambar ini kan arus di sini, vektor fasa arus nih. IM sudut 0 derajat. Ini gambarnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana vektor R juga R sudut 0 derajat ya. Jadi kalau kita gambar nanti R-nya juga 0 derajat di sini. Ini, nah ini R. Ya, 0 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana tegangan ujung-ujung R? Ya, tegangan di ujung-ujung R ini. Nah, kita pakai hukum Ohm. Ya, tegangan di ujung-ujung R adalah I kali R, tetap. Cuma di sini kita perlakukan sebagai vektor fasa. Ya. Nah, I itu bisa kita tulis IM dengan sudut 0. Vektor fasa R bisa kita anggap R dengan sudut 0. Ini tinggal kita kalikan, IM kali R. IM kali R. Kalau sudut dijumlah ya, kalau kali dijumlah. Kalau kali dijumlah, kalau bagi dikurangi. Jadi kalau ini sudutnya 0, ini 0, berarti 0 tambah 0, 0. Misalnya ini 0, ini 30. 0 tambah 30, 30. Misalnya ini 30, ini 30. Maka 30 tambah 30, 60. Ya, jadi kalau dikali itu sudut fasanya dijumlah. Ya, inilah. Nah, IM kali R ini kita sebut tegangan maksimum. Nanti kan, ya, tegangan maksimum dari R. Ya, sudutnya 0 derajat. Berapa tegangan maksimum dari R ini adalah IM kali R. IM kali R. Jadi kalau kita gambar, ternyata tegangan di ujung-ujung R ini, fasanya juga 0. Nah, makanya kan seperti ini. Nah, ya, fasanya 0 derajat. Kalau kita kembalikan ke bentuk sinusoidal, ini, VR, karena 0 derajat berarti sin omega T. Ya kan? Kemudian VR-nya kita masukkan. VR misalnya itu apa tadi? IM kali R. Nah ini. Jadi VR itu adalah IM kali R sin omega T. Itulah bentuk sinusoidalnya, bentuk gelombangnya. Ya. Oke. Itu induktor resistor saja. Saya harap Anda mengerti. Nah, bagaimana kalau induktor saja? Ya. Induktor itu kumparan. Kumparan ideal. Jadi hanya ada XL. Tentu XL asalnya dari L ya. XL itu asalnya dari L. Ini rumusnya, ya, ini. Cara ngitung XL. XL adalah frekuensi sudut kali L.
Nah, frekuensi sudut ini kadang-kadang yang diketahui frekuensi biasa yang hertz itu. Ya tinggal dirubah 2πfL, begitu ya. Kalau yang diketahui frekuensi biasa dalam hertz. Kalau ini kan radian per sekon. Oke. Nah, acuan kita tadi apa? Arus IM dengan sudut 0. Jadi ini ya, ini diagram fasornya ya. Diagram fasor dari arus ini. Besarnya IM, sudutnya 0 derajat. Sementara kalau XL itu sama dengan XL, XL itu omega L ya, atau 2πfL. Sudutnya pi per 2 ya. Jadi didefinisikan seperti itu, pi per 2 sudutnya. Jadi XL itu ada di sini, ini 0 kan? XL ada di sini, nah, pi per 2 sudutnya. Nah, pi per 2. XL ini. Ya. Besarnya XL, sudutnya pi per 2. Ya. Nah, kemudian berapa tegangan di ujung-ujung ini? Ya, tegangan di ujung-ujung ini adalah VL. Tetap kita hitung pakai hukum Ohm. Ya, I kali XL. Jadi XL ini seperti R gitu ya. Fase arus, jadi tegangan di ujung-ujung ini adalah fase arus kali reaktansi. Ya, X itu disebut reaktansi. Ya, jadi X itu reaktansi ya. Jadi X itu disebutnya reaktansi. Ya, kalau XL itu reaktansi induktor, ya, reaktansi induktor. Kalau XC nanti reaktansi kapasitor, ya. Jadi untuk induktor dan kapasitor hambatannya disebut X. Untuk induktor L, XL hambatannya. Untuk kapasitor C, hambatannya XC. Oke ya. Jadi satuannya ohm itu, ya, X dengan R satu. Jadi fase arus adalah besar IM dengan sudut 0. XL, fase XL adalah XL dengan besar pi per 2. K, IM kali XL. Nah, ini IM kali XL. Ini adalah VM kan nanti. Tegangan maksimum untuk L. Sudutnya dijumlahkan ya. Ini 0, ini pi per 2. Ya, jadi kalau kali dijumlah. 0 tambah pi per 2. Hasilnya ini. VL sama dengan VL dengan sudut pi per 2. Nah, kalau ini kita kembalikan ke bentuk sinusoidalnya, nanti Anda sudah tahu ini. VL sama dengan VL, ya, VL, sinus omega T tambah pi per 2, ya. Omega T tambah pi per 2. Ini. Kemudian nanti kita masukkan, apa itu VL? IM kali XL. Jadi IM kali XL, ya, dan seterusnya. Ya, itu menghitung tegangan ujung-ujung L. Ya. Nah, kemudian kalau kita gambar tegangannya ya kan, ini tegangannya kan, VL. VL. Tegangan di ujung-ujung L. Besarnya VL, sudutnya pi per 2. Ya, ini bentuk gelombangnya. Oke. Sekarang bagaimana kalau kapasitor saja? Ya, kapasitor saja sekarang. Ya, kapasitor saja bagaimana? Ya, acuan kita tetap rangkaiannya seperti ini kan, kapasitor saja, tidak ada R, tidak ada L. Ya, XC itu dihitung dengan rumus 1/omega omega C. Nah, karena dia ada di penyebut, sudutnya min pi per 2. Kalau omega L kan tidak di penyebut, di pembilang, sudutnya pi per 2. Jadi faktor fasa dari XC itu adalah besar XC dengan sudut min pi per 2. Min pi per 2 itu artinya akan ada di bawah ya, di bawah sini. Nah, ini XC ini. Nah, ini XC ini. Sudutnya min pi per 2, lihat ya. Min pi per 2, ya toh? Jadi dari sini ke sini min pi per 2. Jadi ini XC. Ya. Jadi fasor XC ini adalah XC dengan sudut min pi per 2. Apa itu XC? 1/omega C. Oke. Nah, sekarang bagaimana faktor-faktor ujung-ujung, tegangan ujung-ujung kapasitor? Pakai hukum Ohm lagi ya. Vektor fasa di C sama dengan arus kali hambatan, ya. Hambatan kapasitor itu disebut XC. Ya. Kalau hambatan induktor XL, kalau hambatan resistor R. Semua satuannya Ohm. Sekarang kita masukkan fasor arus itu apa? Arus maksimum dengan sudut 0. Fasor XC itu apa? XC dengan sudut min pi per 2. Maka tegangan dari kapasitor ujung-ujungnya ini IM kali XC. IM kali XC.
ya kan? IM kali XC. Dengan sudut ditambahin kan 0 kurang pi per 2 karena ini min. Jadi min pi per 2. Nah, seperti ini. Ya. IM XC min pi per 2. Nah, ini kita sebut tegangan C untuk maksimum, ya. Ini kita sebut VC. VC maksimum maksudnya kan. Dengan sudut fase min pi per 2. Sehingga kalau kita gambar VC-nya itu sudutnya min pi per 2. Ya ini juga min pi per 2. Makanya VC di bawah sini kan kalau Anda lihat. Nah, ini VC ini. Nah, ini VC. Ya, VC. Sudutnya min pi per 2. Kalau kita kembalikan ke bentuk sinusoidal, maka ini VC, ya toh, VC sama dengan VC min pi per 2, artinya omega T min pi per 2, ya toh, omega T min pi per 2. Kalau induktor tadi omega T plus pi per 2, ini omega T min pi per 2. Terus apa itu VC? Nah, ini tadi, ya, tegangan maksimum, IM kali XC. Nah, ini. IM kali XC. IM itu arusnya, arus maksimum, amplitudo arus. Ya, amplitudo arus. XC adalah 1/, omega C. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita sudah belajar resistor saja seperti apa. Ya, diagram fasor ya. Kita udah belajar untuk resistor saja seperti ini. Ya, jadi Anda lihat VR-nya sefase dengan R kan? Sefase juga dengan I. Jadi kalau tegangan sefase dengan arus, sefase artinya sama-sama sudutnya 0. Ini adalah ciri dari resistor. Ya, resistif murni. Kalau tegangan, ini tegangan VL ya, terhadap arus, sudutnya lebih besar pi per 2, istilah kita mendahului ya, VL ini mendahului. Jadi tegangannya mendahului arus, 90 derajat ya. Sudutnya lebih besar itu namanya mendahului. Jadi ini tegangan mendahului arus, 90 derajat. Itu adalah induktor, sifat induktif. Induktif murni ya. Nanti kita belajar lagi nanti sifat induktif murni. Ya. Kalau kapasitor kita akan dapatkan tegangan ujung-ujung kapasitor terlambat. Ya, dia di belakang tuh min pi per 2 berarti terlambat. Terlambat terhadap arus pi per 2. Nah, itu adalah ciri-ciri kapasitor atau sifat kapasitif murni. Ya. Kalau tidak ada yang lain. Oke. Ya, nanti kita akan banyak soal untuk memahami apa yang diajarkan ini ya. Itu akan banyak soal nanti. Oke. Nah, sekarang kita gabung. Bagaimana kalau rangkaian seri R dan L? Jadi soal kita jarang resistif murni, induktor murni, kapasitor murni jarang. Biasanya digabung R sama L, R sama C, atau RLC digabung seri. Ya, kita mulai dari rangkaian seri RL dulu. Rangkaian seri RL. Jadi di rangkaian itu ada resistor dengan hambatan R, ada induktor murni dengan XL. Anda sudah tahu XL dihitung pakai omega kali L tadi kan ya. Kalau R tidak. Ya, semua satuannya ohm. XL juga satuannya ohm. Kemudian kita beri tegangan bolak-balik mengalirlah arus. Acuan kita tetap arus. Ya, acuan kita tetap arus nih. Ya, arusnya IM sudut 0 derajat ya, acuan kita. Ya. Nah, sekarang kita mau kombinasi ya. Pertama R. R itu tadi R dengan sudut 0. Jadi R itu ini. Ya. Fasor dari R itu ini. Ya. Fasor dari R itu ini. Ya, ini. Besarnya R dengan sudut 0. Jadi sefase dengan arus. Kemudian XL tadi apa? Fase XL, XL dengan sudut pi per 2. XL itu omega L ya. Sudutnya pi per 2, jadi ini. Nah, ini kalau Anda lihat kan pi per 2 tuh. Nah, ini XL. Ya. Nah, kalau digabung begini, hambatannya itu bukan R, bukan XL, tapi resultannya. Nah, resultannya itu yang kita sebut impedansi. Jadi set itu adalah impedansi ya. Set itu adalah impedansi. Jadi kalau sudah ada istilah impedansi itu berarti rangkaiannya sudah digabung. Kalau masih reaktansi rangkaiannya belum digabung. Jadi kalau kita gabung efeknya disebut set RL. Ini adalah resultan ya. Nah, ini resultan. Jadi hambatan dari rangkaian itu disebut resultan. Cuman ini resultan seri secara vektor.
Ya, bukan skalar. Kalau skalar kan 4 tambah 3 sama dengan 7. Kalau vektor 4 tambah 3 belum tentu 7. Nah, ini. Jadi dia merupakan faktor fasa R ditambah XL secara vektor. Nah, kita gabung. R-nya ini, XL-nya ini. Maka menurut teori jajaran Genjang, maka resultannya adalah yang merah ini. Ya, ini resultannya. Ini yang kita sebut impedansi RL. Ya, fasornya. Anda lihat sudutnya theta, tidak 90 lagi, tidak pi per 2, tapi positif. Karena dia ada di atas ya, positif. Ya, jadi tetanya ini disebut sudut fase. Sudut antara tegangan terhadap arus. Kalau tetanya positif, berarti tegangan mendahului arus. Ya, tegangan mendahului arus. Itu sifat induktif. Ya, sifat induktif. Ya, tegangan mendahului arus. Sifat induktif. Dalam bahasa Inggris disebut leading. Ya, voltage leading from current. Ya, jadi tegangan leading terhadap arus. Ya, seperti itu. Tetanya positif. Nah, ini kan vektornya ya. Nah, vektor kan ada besar, ada arah. Itu makanya. Walaupun sebetulnya impedansi ini bukan vektor impedansi, ya. Impedansi itu skalar, tapi kan diperlakukan sebagai vektor. Maka Anda tahu bagaimana ngitung set? Pakai dalil Pitagoras kan? Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, ini akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Arahnya theta ini diambil dari tangen. Tangen theta adalah sisi di depan sudut ini XL dibagi sisi di dekat sudut R. Ya, Anda sudah paham ini ya. Dan hasilnya positif. Ya, karena di atas sumbu, di atas 0 ya. Positif. Ya. Jadi nanti impedansi RL ini bentuknya set RL dengan sudut theta di mana tetanya positif. Set RL itu apa? Akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Ya, impedansinya. Besar impedansinya. Jadi itu yang disebut vektor. Nah, sekarang baru kita hitung tegangan. Bagaimana tegangan di ujung-ujung ini ya? Di tegangan ujung-ujung ini ya. Jadi bukan tegangan di R dan bukan tegangan di XL, tapi tegangan di ujung-ujung ini. Nah, tentu kita pakai rumus hukum Ohm lagi. Faktor fasa dari RL akan sama dengan faktor fasa dari arus kali faktor fasa dari Z. Ini Ohm ini, ya. Nah, tentu saja ini vektor kan. Vektor fasa dari I adalah IM dengan sudut 0, set RL adalah set RL dengan sudut theta. Maka IM kali set RL itulah VRL maksimum. Ini VRL maksimum kan. IM kali set RL. Set RL itu ini. Akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Sudutnya 0 tambah theta, theta. Jadi kalau kita gambar, ini tadi arus kan. Ini fasor arus. Fasor set tadi ini. Dengan sudut theta. Maka VRL-nya sefase dengan Z, sefase dengan impedansi. Ya. Jadi VRL ini akan sama dengan VRL dengan sudut theta. Kalau kita kembalikan ke bentuk sinusoidalnya, VRL ini apa? VRL. IM kali set RL. Jadi VRL itu adalah IM kali set RL sin, kalau sudut fasenya theta ya omega T tambah theta. Ya kan? Tetanya itu apa? Didapat dari tangen. Tangen theta XL per R. Ya. Kalau nggak istimewa pakai kalkulator atau disebut saja tangan min 1 ya. Kalau tanpa kalkulator. Ini diagram fasor hambatan ya. Sekarang bagaimana diagram fasor tegangan? Ya. Diagram fasor tegangan, ya. Jadi kalau tegangan begini maksudnya. Ini R. Ini XL. Nah, begini. Maksudnya tegangan ujung-ujung R ini kita sebut VR. Tegangan ujung-ujung XL ini kita sebut VL. Tegangan ujung-ujungnya kita sebut VRL. Kan gitu. Nah, tadi kita udah lihat VR itu akan 0 derajat ya, sefase. Tadi sudah kan resistor murni sefase dengan arus. Kemudian VL membentuk sudut 90, gitu kan ya. VL membentuk sudut 90. Sehingga tegangan resultannya ya dijumlahkan secara vektor kan, ini. VRL akan sama dengan fasor R ditambah fasor L. Ya, fasor R ini, fasor L ini. Nah, didapat ini. Ya kan? Dan kalau dihitung nanti dia VRL dengan sudut theta. Apa itu VRL?
VRL adalah akar, gitu. VRL adalah akar yang ini besar ini. Akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Arahnya ditentukan oleh tangen theta. Apa tangen theta? Sisi di depan sudut ini, VL. Tegangan pada ujung-ujung induktor dibagi tegangan pada ujung-ujung resistor. Ya, jadi mirip aja, ya. Mirip dengan ini, mirip, ya. Persis seperti ini ya, mirip ya. Persis kan? Ini ZRL akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Ini VRL akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Hanya diganti V aja. Ini VR kuadrat, ini VL kuadrat. Besarnya tangen theta XL per R. Di sini VL per VR. Sama ya. Mirip. Makanya diagram fasornya juga sama kan. Ya. Ini ZRL, ini VRL. Ini R, ini VR. Ini XL, ini VL. Sama. Ya. Oke, kita sebelum lanjut ke RLC, kita akan buat contoh soal ini. Nah, ya. Diambilkan dari buku pelajaran fisika ya. Jadi kita kombinasi, ini buku pelajaran fisika ini. Ya. Di halaman 228 nomor 10. Ya. Ada soal seperti itu. Ya. Jadi sebuah induktor ideal menarik arus 8 ampere ketika dihubungkan ke sumber AC 100 volt pada 50 Hz. Jadi kalau kita jawab nanti jawabannya kira-kira ini adalah data yang pertama ya. Jadi sampai kalimat ini data yang pertama. Induktor ideal, apa artinya induktor ideal? Artinya dia hanya terdiri dari L saja. L saja akan menimbulkan XL. XL itu nanti dihitung dengan omega kali L. Kalau nanti frekuensi, ini Hertz, ya 2pi FL. Ya. Nah, pertama induktor saja dihubungkan dengan sumber AC 100 volt 50 Hz. Ya. Jadi sumber AC 100 volt 50 Hz. Ya. Dia menarik arus 8 ampere. Ini, menarik arus 8 ampere. Jadi itu kalimat yang pertama. Ini sekarang kalimat yang kedua. Sebuah resistor murni R, nah, resistor murni saja ya, hanya ada R. Dengan sumber AC yang sama. Jadi sumber AC-nya sama dengan ini. Yang atas. Sama kan? Sumber AC yang sama berarti 100 volt 50 Hz. Tapi arus yang ditariknya 10 ampere. Kalau tadi 8 ampere, ini 10 ampere. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, jika kedua komponen disusun seri, nah, R dan L di seri, dan dihubungkan ke sumber AC yang berbeda. Kalau tadi 100 volt, sekarang 150. Beda ya, 150 volt. Dan frekuensinya juga berbeda, bukan 50 tapi 40. Nah, berapakah arus yang ditariknya? Apakah 18, 10, 8, 15 per akar 2, 12 akar 2? Itu soalnya. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Nah, dari yang pertama ini, apa yang kita dapat? Dari pernyataan pertama ini. Ya. L saja. L saja ya. L saja. Tegangannya diketahui. Ya. Maka kita bisa pakai hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Oke, kita hitung dulu XL-nya ya. Ya dari yang pertama ini ya. XL ketika frekuensinya masih 50 ya. Jadi 2 pi FL kan. Sama dengan 2pi. F-nya 50 ya. L-nya nggak tahu. Oke, itu XL-nya ya. Kemudian kita tahu hukumnya kan? V, hukum Ohm ya. V kalau L saja kan, I kali XL. Ini kan hukum Ohm-nya. Kalau L saja, ya, besarnya sajalah, ya. V-nya berapa? Sumber AC 100 volt, ya. Sumber AC 100 volt. Jadi ini 100
Arus yang ditariknya 8. XL-nya ini kalau kita hitung 100 PL ya. Jadi kali 100 PL. Nah, seperti ini. Ya toh? Nah, ini kita hitung aja PL-nya berapa. Berapa PL-nya? 1/8 ya. Karena ini bisa hilang. 100 dengan 100 bisa hilang. Jadi PL 1/8. Oke, simpan aja dulu. Ya. Itu dari informasi yang pertama. Informasi kedua, apa yang kita dapat? Resistor murni saja, R. Kalau resistor murni saja, maka rumusnya apa? V kali hukum Ohm I kali R. Tadi ya, kalau R saja. Sumber AC-nya sama, 100 volt. 100. Arus yang ditariknya tapi 10. Jadi 10 kali R. Ya, dari sini kita dapat R-nya, 10 ohm. Nah, kita dapat R 10 ohm. Kalau ini yang kita dapat PL. Oke, sekarang kita yang jawab yang ketiga. Ya, R dan L di seri. Nah, jadi perhatikan R dan L di seri kan. R, L. Ini R, ini XL di seri kan gitu. Gitu. Terus sumbernya ini 150 volt. Jadi di sini tuh 150 volt. Frekuensinya 40 Hz. Ya, jadi dari sini kita bisa cari XL. Gitu. Apa XL rumusnya? 2πfL kan? Omega kali L, omega 2pi. 2πfL. Gitu. Oke, sama dengan tadi PL. PL ini udah tahu tadi, 1/8. PL ini sudah tahu tadi nih, 1/8. Ya. Jadi tinggal 2F, ya toh? 2F kali 1/8. Kan gitu. Karena PL ini 1/8. Tinggal masukkan F-nya sekarang. Berapa F-nya? 40. Nah, ini lihat, 40 Hz kan? Nih. Bukan 50. 2 kali 40 kali 1/8. Jadi 10 ohm juga. Ya, satuannya ohm ya. Anda lihat kan 40 bagi 8, 5. Ya, jadi 10. Ya, jadi kalau ini kita coret kan 5. 8, 40 kita coret 5. Jadi 10 ohm. Nah, dapat sudah R dan XL. Terus ditanya arus. Nah, Anda sudah tahu tadi. Kalau seperti ini, maka yang berfungsi untuk hukum Ohm bukan R, bukan XL. Tapi apa tadi? Z. Ya toh? Z. ZRL. Ya toh? ZRL. Ya. Anda sudah tahu tadi kan, R-nya itu akan ke sini. Ya. Sudutnya 0 derajat. XL-nya akan 90 ke sana. Nah, ZRL adalah resultannya, ya. ZRL adalah resultannya. Ini ZRL itu. Ya. Seperti itu. Jadi ZRL bisa kita dapat dari rumus Pythagoras. Jadi ZRL sama dengan, ya kan? Arus, kan begitu kan ya? Arus kali, akar. Sorry, dalam Pythagoras kok akar. ZRL akar dari, ya, ZRL adalah akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Ya, kalau kita masukkan kan R-nya berapa? Tadi udah ketemu tuh 10. 10 kuadrat. XL-nya juga udah ketemu tuh. 10. 10 kuadrat. Jadi ketemulah ZRL itu. Ya, 10 akar 2. Maka sekarang kita pakai hukum Ohm. Tapi bukan I kali R, bukan I kali XL. Tapi tegangan total di sini, di ujung-ujung sini, akan sama dengan arus kali ZRL. Kali ZRL, gitu kan ya. Jadi, tegangan pada ujung-ujung RL, itu akan sama dengan arus dikali ZRL. Ya, hukum Ohm. Semua hukum Ohm, ya. Cuman, kalau rangkaian gabungan, hukum Ohm-nya bukan R, bukan X, tapi Z. Kalau sendiri-sendiri, R sendiri, V sama dengan I kali R. Kalau induktor sendiri, V sama dengan I kali XL. Kalau kapasitor sendiri, tegangan ujung-ujungnya I kali XC. Tapi kalau sudah digabung,
maka mereka menjadi Z. Ya, jadi Z-nya harus dihitung dengan cara penjumlahan vektor. Harusnya VRL-nya berapa? VRL. Ini kan di rangkaian ketiga tadi, V-nya diubah menjadi 150. Jadi ini 150. Arusnya yang ditanya kan, berapa arus yang ditariknya? Ya kan? Berapa arus yang ditarik? Set RL udah dapat 10 akar 2. Maka arusnya sama dengan 150 dibagi 10 akar 2. Hasilnya adalah 15 per akar 2 ampere. Ini ya, kita hanya ditanya besarnya, nggak ditanya arahnya kan. Nah, jadi kalau Anda lihat, jawaban yang benar adalah jawaban D. Ya, jawaban D. Jawaban yang benar. 15 per akar 2 ampere. Ya. Jadi kira-kira seperti itu cara menghitungnya ya. Jadi pertama, dari data pertama ini Anda bisa hitung XL 2πfL, dapat ini. Kemudian gunakan hukum Ohm untuk L saja, I kali XL. V-nya 100, I-nya 8, maka dari sini dapat PL. Ya, L-nya nggak bisa kita dapat. Bisa, tapi buat apa kita hitung Pi kan ini. Dapat ini L, tapi kita hitungnya PL aja, karena akan kita gunakan untuk frekuensi yang lain. Kemudian dari kedua, R saja. V sama dengan I kali R. Tegangannya 100, arus yang ditarik 10, R-nya ketemu. Nah, kalau kita gabung jadi R dan XL, maka kita harus gabung menjadi ZRL. Ya, ZRL itu adalah resultan antara R dan XL dihitung dengan dalih Pitagoras. Akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Ya, sebelumnya kita hitung XL. XL-nya beda dengan XL ini. Karena frekuensinya berbeda ya. Kalau yang tadi 50, sekarang 40. Ya, jadi makanya PL. PL ini sudah dapat tadi 1/8. Ya. Dikali 2F. F-nya 40. Sehingga XL-nya ketemu 10. Dengan demikian ZRL adalah 10 akar 2. Maka berlakulah hukum Ohm untuk ujung-ujung ini, tegangan ujung-ujung ini diketahui kan, tegangan ujung-ujungnya diketahui. 150 volt ini tegangan ujung-ujung. Ya, bukan VR, bukan VL, tapi ujung-ujung. VRL. Jadi VRL sama dengan I kali ZRL. Jadi kalau kita udah gabung itu namanya Z. Akhirnya dapatlah I. Ya, jadi demikianlah arus bolak-balik part 1 ini. Di part 2 kita akan lanjutkan nanti dengan rangkaian seri RC dan rangkaian seri RLC dan bagaimana menghitung dayanya. Ya, secara tuntas mungkin di part 2 nanti arus bolak-balik selesai, tapi kita mungkin perlu lagi review satu kali lagi di arus bolak-balik part 3, khusus soal-soal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi yang belum subscribe atau baru gabung, silakan di subscribe. Yang sudah subscribe, cukup di like dan diberi komen. Terima kasih sekali lagi. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri dari rumah.